Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Wulandari dengan NIM 230404502024. Kelas D, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembelajaran. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui pengalaman langsung dengan lingkungan eksternal. Ini berfokus pada observasi perilaku yang dapat diamati dan diukur serta penekanan pada pengaruh stimulus dan respon dalam membentuk dan mengubah perilaku individu. Pada dasarnya, behaviorisme menekankan bahwa lingkungan eksternal memiliki peran sentral dalam membentuk dan mengontrol perilaku manusia. Metode utama dalam teori ini termasuk pengkondisian klasik seperti eksperimen Pavlov dengan anjing dan pengkondisian operan dikembangkan oleh Bruce Skinner yang menyoroti bagaimana konsekuensi dari tindakan mempengaruhi kemungkinan perilaku di masa depan. Selanjutnya adalah implementasi teori belajar behaviorisme dalam pendidikan, mencakup penggunaan penguatan positif dan negatif untuk membentuk dan mengubah perilaku siswa, serta memberikan umpan balik yang spesifik terhadap perilaku yang diinginkan. Metode ini berfokus pada observasi langsung terhadap perilaku yang dapat diamati dan diukur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah contoh teori belajar behaviorisme. Dapat terlihat dalam penggunaan penguatan positif, misalnya ketika seorang guru memberikan pujian langsung kepada siswa setelah mereka berhasil menjawab pertanyaan dengan benar di kelas. Pujian tersebut bertindak sebagai penguatan positif yang meningkatkan kemungkinan siswa akan terus berpartisipasi aktif dan menjawab pertanyaan di masa mendatang. Dengan memberikan penguatan positif secara konsisten untuk perilaku yang diinginkan, guru dapat membentuk dan mempertahankan pola perilaku yang positif dalam kelas. Ini adalah contoh sederhana dari penerapan teori belajar behaviorisme di lingkungan pendidikan. Yang kedua adalah teori kognitivisme. Adalah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan peran proses mental dalam pembentukan pengetahuan dan perilaku manusia. Konsep utama dalam teori kognitivisme adalah bahwa individu memproses informasi yang masuk melalui persepsi, pemikiran, ingatan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Teori ini menekankan bagaimana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi yang diterima dari lingkungan mereka, serta bagaimana pengetahuan diproses, disimpan, dan digunakan dalam interaksi dengan dunia sekitarnya. Selanjutnya yaitu implementasi teori belajar kognitivisme dalam pendidikan, melibatkan pendekatan yang menekankan proses mental dan konstruksi pengetahuan siswa. Guru memfasilitasi pembelajaran dengan menyediakan konten yang terstruktur dan relevan, serta mendorong pemahaman yang mendalam melalui penggunaan contoh konkret, analogi, dan hubungan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah sering digunakan di mana siswa diberi tugas atau masalah yang memerlukan penggunaan keterampilan, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis. Selain itu, guru menggunakan metode aktif seperti diskusi, percobaan, atau proyek kolaboratif untuk mendorong siswa berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Umpan balik yang informatif diberikan secara teratur untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka dan mengembangkan keterampilan metakognitif. Tujuan dari implementasi teori kognitivisme adalah membantu siswa mengembangkan keterampilan kognitif yang kuat
seperti pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan penggunaan strategi belajar yang efektif untuk mengontrol proses pembelajaran mereka sendiri. Contoh dari teori belajar kognitivisme, misalnya seorang guru dapat memberikan sebuah masalah atau proyek kepada siswa yang memerlukan penggunaan keterampilan pemecahan masalah dan pemikiran kritis. Selama proses pembelajaran, guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi yang relevan, mengembangkan strategi pemecahan masalah, dan mencapai solusi yang masuk akal. Guru memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung dalam setiap langkah, mendorong siswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan kognitif yang kuat. Interaksi ini mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses kognitif yang kompleks, membangun pengetahuan mereka sendiri, dan mengembangkan kemampuan berpikir mandiri. Selanjutnya, yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan pengalaman dan lingkungan. Konsep utama dalam konstruktivisme adalah bahwa pembelajaran terjadi saat siswa secara aktif mengkonstruksi pemahaman baru berdasarkan pengetahuan sebelumnya, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap dunia. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan konsep-konsep yang mereka pelajari dengan memfasilitasi diskusi, menyediakan pengalaman langsung, dan mendorong refleksi. Pendekatan konstruktivisme mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran, membangun pengetahuan mereka sendiri, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Selanjutnya yaitu implementasi teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan, yaitu melibatkan pendekatan di mana siswa aktif terlibat dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan materi pembelajaran. Tujuan utamanya adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah sambil memungkinkan siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka. Contoh dari teori belajar konstruktivisme yaitu selama diskusi, guru bertindak sebagai mediator yang membimbing siswa untuk menyusun pemahaman mereka sendiri dengan merangsang pertanyaan, merangsang refleksi, dan mengaitkan konsep baru dengan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Guru juga dapat menggunakan proyek-proyek berbasis masalah di mana siswa bekerja sama untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang relevan dengan konteks nyata. Melalui interaksi ini, siswa aktif terlibat dalam membangun pengetahuan mereka sendiri dengan memanfaatkan pengalaman, refleksi, dan kolaborasi dengan guru dan teman-teman sekelasnya. Selanjutnya yang keempat adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan pada potensi penuh manusia dalam mencapai pertumbuhan pribadi dan pemenuhan diri. Konsep utama dalam teori ini adalah bahwa individu memiliki dorongan bawaan untuk mencapai aktualisasi diri dan menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan otonom. Teori ini menekankan pentingnya pengalaman subjektif, kebebasan untuk memilih, dan tanggung jawab individu terhadap diri mereka sendiri. Pendidikan yang berbasis humanistik berfokus pada pengembangan pribadi secara menyeluruh, memperhatikan aspek-aspek psikologis, emosional, dan spiritual individu.
Implementasi teori belajar humanistik dalam pendidikan melibatkan pendekatan yang menekankan pengembangan pribadi dan kesejahteraan siswa secara holistik. Guru berperan sebagai fasilitator yang mempromosikan pengalaman belajar yang bermakna dan memperhatikan kebutuhan emosional serta psikologis siswa. Untuk memberikan pembelajaran, didesain kebebasan kepada siswa dalam mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri, serta memberikan ruang bagi ekspresi diri yang kreatif. Guru memberikan dukungan, penghargaan, dan penerimaan kepada setiap siswa, mendorong mereka untuk mengembangkan kepercayaan diri dan tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Interaksi antara guru dan siswa dipandang sebagai kemitraan yang saling mendukung dalam pencapaian pertumbuhan pribadi dan aktualisasi diri. Sebagai contoh dalam teori ini, guru dapat memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri dalam pembelajaran. Guru mendukung siswa dalam mengeksplorasi potensi pribadi mereka, mendorong mereka untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran, dan memberikan umpan balik positif yang membangun kepercayaan diri. Guru juga bertindak sebagai fasilitator yang menghargai pandangan, perasaan, dan pengalaman siswa, menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan emosional dan perkembangan pribadi siswa. Melalui interaksi ini, siswa merasa didukung dan dihargai dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mencapai pertumbuhan pribadi dan aktualisasi diri yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya tentang teori-teori pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.